Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 945 Raja Naga Cerah Suanyu. Segera, kedua tim telah tiba di lelang pengadilan leluhur. Bahkan di luar, kamu dapat mendengar hiruk pikuk aula lelang besar, dan kamu dapat merasakan fluktuasi darah yang membubung ke langit. Tim klan monster merak turun dari kereta terlebih dahulu, menjaga mereka bertiga dari saluran eksklusif ke aula lelang besar. Setelah Mei Gongzi itu turun dari kereta, Kasa sudah menutupi wajahnya, sehingga orang tidak bisa mengintip wajahnya. Tang San dan tetua klan pohon emas biru keluar dari kereta tepat setelahnya, dan memasuki lorong eksklusif di bawah bimbingan staf. Berjalan melalui lorong ini mengarah langsung ke area Longe VIP. Tang San dan yang lainnya sekitar 2 menit di belakang Mei Gongzi Carry City. Rumah lelang besar di dalamnya sangat besar. Awalnya, mereka tidak dapat melihat bagian belakang klan monster merak, tetapi ketika mereka melakukan perjalanan ke dalam, mereka menemukan bahwa tim klan monster merak di depan telah berhenti. Tidak terus menyelinap. Tim di kedua sisi secara alami mendekat. Tang San samar-samar mendengar suara percakapan di depan, indera ilahinya menyapu bagian atas lorong, merasakan situasi di depan. Ternyata ada tim di depan klan monster merak. Pada saat ini, pemimpin tim itu menghalangi jalan klan monster merak. 3 makhluk yang tampak seperti manusia muda sedang berbicara dengan Mei Gongzi, tetapi suasananya tidak begitu menyenangkan. Apakah kamu Tuan Kota Mei yang memprakarsai kontes ini untuk merekrut kerabat? Pria muda yang berdiri di tengah itu tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti sinar matahari, memberi orang perasaan hangat dan nyaman, dan mudah untuk membawa perasaan yang baik. Penampilannya yang seperti manusia juga sangat tampan, dengan rambut pirang pendek, dan melihat pada Mei Gongzi dengan senyum di depannya. Tolong jangan menghalangi jalan itu, terima kasih. Mei Gongzi berkata dengan ringan. Mereka yang dapat mengambil bagian ini semua pergi ke ruang VIP. Hanya ada 2 jenis keberadaan, satu adalah tim master kota dari kota-kota besar, dan yang lainnya adalah tim pewarisan darah tingkat pertama. Dilihat dari fakta bahwa tim di depan mereka tidak seragam dalam pakaian, seharusnya yang terakhir lebih mungkin. Pria muda itu tersenyum dan berkata, kenalkan aku Suanyu, patriark kontemporer klan Naga Cerah. Aku juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Halo, Mei Gongzi hanya menanggapi dengan suara dingin, dan berhenti berbicara, hanya saling memandang dengan tenang. Pemuda lain dengan rambut merah menyala pendek di samping Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Kota Mei, kakak tertuaku adalah penerus patriark masa depan klan naga. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia baru saja meninggalkan pengasingan baru-baru ini. Kali ini, dia harus menjadi kaisar. Sebuah tempat, akan menyenangkan untuk mengenalmu terlebih dahulu. Kamu melepas kerudung dan menunjukkan kepada kami, jika kamu terlihat baik, mungkin kakak laki-laki saya akan memilihmu. Oke, Mo Huang, jangan kasar kepada Tuan Kota Mei. Maaf, kita pergi sekarang. Suanyu memarahi pemuda yang dia panggil Mo Huang, lalu mengangguk kepada Mei Gongzi lagi dan berbalik untuk bergerak maju pergi. Naga yang mengelilinginya juga mengikuti dari belakang. Hanya pemuda bernama Siting Mo Huang yang cemberut. Mei Gongzi sedikit mengernyit, tapi dia tidak menyerang. Setelah menunggu tim lawan melakukan perjalanan puluhan meter ke depan, dibutuhkan orang-orang kuat dari klan monster merak untuk memulai lagi. Pada saat ini, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah mendekati bagian belakang klan monster merak. Suanyu dan Mo Huang, sangat bagus, aku sendiri mengingat kedua nama ini. Mata Tang San sedikit menyipit, bahwa Suanyu memang sangat kuat, bahkan dengan kultivasinya, dia bisa merasakan kekuatan lawan. Meskipun elemen cahaya murni dan kuat sangat terkendali, itu seperti tungku terang di tubuhnya, dan dapat meledakkan energi atribut cahaya paling kuat kapan saja. Jika apa yang dikatakan Mo Huang benar, Suanyu mungkin menjadi patriark generasi berikutnya dari klan naga, itu akan lebih luar biasa. Kamu harus tahu bahwa patriark klan naga saat ini adalah Kaisar Iblis Agung dari Iblis Kegelapan, garis keturunan Naga Iblis Kegelapan. Naga Iblis Gelap dan Naga Cerah benar-benar berlawanan karena atribut mereka. Dalam keadaan ini, jika Suanyu dapat menjadi patriark naga generasi berikutnya, itu berarti bakatnya sangat luar biasa sehingga bahkan Raja Iblis Kegelapan tidak dapat menekannya. Jingjing, apakah kamu mengenal Suanyu dari klan nagamu? Tang San bertanya pada Jingjing dalam hatinya. Aku tahu, muridku.
Suara Jingjing agak tidak berdaya. Muridmu? Tang San bertanya dengan heran. Jingjing berkata, kalau tidak, bagaimana Tang Mo Huang berani mengatakan bahwa dia adalah patriark masa depan klan naga? Tanpa prestiseku, apakah menurutku Kaisar Iblis Kegelapan akan berkompromi dalam hal ini? Anak ini akhirnya meninggalkan perbatasan. Apa kekuatannya? Tanya Tang San. Jingjing berkata, jika tidak ditekan oleh aturan pengadilan leluhur, itu pasti akan mampu bertahan dari bencana menjadi seorang kaisar. Ini adalah yang paling berbakat di antara klan naga yang pernah aku lihat. Itu memupuknya sendiri atribut ke ekstrim. Aku akan memandumu. Setelah beberapa saat, itu tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat pekerja keras. Ini harus menjadi salah satu pesaing pentingmu kali ini. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit keras di hatinya. Klan naga yang akan menilai seperti ini dengan kebanggaan Kaisar Iblis Kristal, jelas merupakan pemimpin klan naga. Sebagai salah satu ras terkuat di dunia, keberadaan seperti itu mungkin sangat sulit untuk dihadapi. Ini puncak dari urutan ke-11. Tang San bertanya. Sudah 10 tahun yang lalu ketika aku mulai mundur, kata Jingjing. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San sudah mengerti di dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis hebat dari klan naga cerah ini adalah bakat cadangan yang dikembangkan oleh klan naga, dan secara khusus dipersiapkan untuk menyerang tingkat kaisar. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah penerus Kaisar Iblis Kristal. Meskipun Kaisar Iblis Kegelapan adalah kaisar, yang satu tidak terlalu muda, dan yang lainnya adalah atribut gelap. Meskipun kekuatannya tidak lemah di antara naga, statusnya tidak tinggi. Sebagian besar naga tidak sama dengan kegelapan. Dan, ini membutuhkan pemimpin lain. Ketika Kaisar Iblis Kristal ada di sana, dia adalah patriark klan naga yang tak terbantahkan. Dan jika Raja Iblis besar dari klan naga terang barusan benar-benar bisa menjadi kaisar, dia jelas lebih cocok sebagai komandan klan naga daripada Kaisar Iblis gelap. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada pemimpin dalam sekelompok naga? Klan naga tanpa pemimpin, tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu, itu masih sepotong pasir lepas, dan tidak dapat bersaing dengan klan monster Phoenix. Dan jika kamu dapat memiliki kepala naga, itu akan berbeda. Bagaimanapun, klan naga adalah keberadaan yang dikenal sebagai klan kuat pertama. Oleh karena itu, Suanyu ini harus menjadi keberadaan yang vital bagi klan naga. Tentu saja, dia juga akan menjadi pesaing pentingnya dalam pertempuran untuk kaisar ini. Sedikit khawatir, Jingjing tersenyum. Tang San juga tersenyum, apakah menurutmu aku perlu khawatir? Setelah Jingjing terdiam beberapa saat, dia berkata, jika kamu dapat sepenuhnya mengaktifkan kemampuanmu, kamu tentu tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, jika kamu perlu menyembunyikan identitasmu, kamu harus berhati-hati. Ya, tidak diragukan lagi, Jingjing telah mengungkapkan banyak hal kepadanya. Apa yang dia katakan berarti bahwa meskipun Suanyu tidak memiliki garis keturunan super, kekuatan garis keturunannya mungkin tidak jauh berbeda dari garis keturunan super. Keuntungan garis keturunan dari ras naga sangat besar, dan itu benar-benar bukan kebetulan untuk memiliki Feng Hao Duoluo teratas di antara naga. Ayah, jika memungkinkan, tinggalkan tahta, kata Jingjing tiba-tiba. Tang San tersenyum pahit, bukannya aku tidak ingin mempertahankannya, tetapi kamu lupa satu hal. Jika aku menjadi seorang kaisar, bagaimana menurutmu keberuntungan yang aku tempati di plane ini dibandingkan dengan milikmu? Jingjing tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia memahaminya di saat berikutnya. Itu benar. Tepat ketika seluruh benua Falan percaya bahwa sekarang ada 3 posisi kaisar, jika Tang San Cheng Huang dipertimbangkan, apakah benar-benar ada 3 posisi? Terlebih lagi, Mei Gongxi harus menempati 1 posisi. Jadi, benarkah ada ruang yang bisa dikosongkan? Aku tidak peduli, bagaimanapun juga, aku bukan lagi kepala keluarga klan naga, aku adalah putrimu sekarang. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Jing tanpa daya, lalu memutuskan sambungan dengan Tang San. Solen 5 chapter 946 memasuki ruang VIP. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Bahkan, dia sendiri tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan dia capai ketika dia pertama kali menjadi kaisar, berapa banyak dia akan menempati keberuntungan plane ini, apakah itu akan menempati lebih banyak, atau apakah itu sebaliknya. Itu tidak mempengaruhi plane ini. Lagi pula, dia adalah orang luar, dan dia juga berjanji pada master plane dari plane ini pasti akan pergi di masa depan. Pada saat ini, tim terus bergerak maju dengan tim klan iblis merak di depan,
setelah melewati koridor dan tangga panjang yang menanjak, gelombang suara di depan secara bertahap datang. Mei Gongzi dan para ahli dari klan monster merak berjalan keluar dari lorong terlebih dahulu, diikuti oleh Tang San dan para tetua klan pohon emas biru. Suara berisik itu bahkan menyebabkan sakit kepala dalam sekejap, energi ki dan darah yang kaya dan bercampur membuat Tang San mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat pemandangan yang memenuhi hampir setiap sudut aula lelang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Skala kali ini benar-benar terlalu besar, dan orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya kuat, dan sama sekali tidak ada basis kultivasi yang lebih rendah dari urutan ke-7, dan kebanyakan dari mereka adalah keberadaan urutan ke-8 dan ke-9. Ras-ras dengan perawakan besar hanya bisa dimasuki oleh Feng Hao Duluo di atas tingkat raja. Untungnya, area tempat mereka berada adalah tanah yang relatif murni. Meskipun kamar VIP sementara tidak terlihat begitu mewah, mereka akhirnya memiliki ruang sendiri. Mei Gongzi membawa semua orang dari klan monster merak ke dalam kotaknya, dan termasuk dia, hanya ada 10 total. Jadi Tang San selalu bisa melihat rambut panjangnya dari belakang. Dia tidak berani terlalu dekat, mereka terlalu akrab satu sama lain. Meskipun penyamaran Tang San saat ini sempurna dan kekuatan garis keturunannya benar-benar berbeda, dia benar-benar takut dikenali oleh Mei Gongzi, penyembunyian sebelumnya akan sia-sia. Saat ini, sebagian besar VIP di ruang VIP yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan telah memasuki venue. Hanya kamar pribadi yang mewakili kaisar yang tidak bernafas, dan kaisar secara alami akan muncul pada saat sebelum pelelangan. Tang San memimpin Jin Miaosen dan beberapa tetua senior ke kamar pribadi, sementara para tetua lainnya duduk di area di depan kamar pribadi. Ruang pribadi VIP menghadap ke meja lelang, dan ruang pribadi juga dilengkapi dengan layar kristal cermin yang terbuat dari monster kristal, yang dapat memperbesar gambar di meja lelang di layar kristal, menunjukkan keadaan lot yang lebih jelas. Perawatan jauh lebih baik daripada tidak tahu di luar. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang San duduk di sofa di tengah. Sebagai salah satu penguasa kota utama, statusnya di benua Falan benar-benar berbeda sekarang. Semua tetua duduk di kedua sisi, hanya Jin Miaosen yang duduk di samping Tang San. Itu melihat sekeliling. Kotak VIP berukuran sekitar 100 meter persegi, yang tidak terlalu besar, tetapi benar-benar mewah untuk memiliki area seperti itu di aula lelang. Ada sofa yang nyaman di ruang pribadi, dan berbagai minuman, buah-buahan, dan makanan diletakkan di atas meja kopi. Meskipun mereka relatif sederhana, mereka tidak buruk. Dinding ruang pribadi yang menghadap ke depan aula lelang adalah layar kristal besar yang lengkap saat ini. Layar kristal adalah versi yang diperbesar dari meja lelang dari aula lelang besar. Pada saat ini, platform lelang kosong, tetapi tidak diragukan lagi jauh lebih jelas daripada ketika platform lelang hanya dapat dilihat dari tempat tinggi di luar. Ada tombol yang didedikasikan untuk menaikkan harga di sebelah kursi utama, yang untuk kenyamanan penawaran. Ruang VIP tempat Tang San dan yang lainnya berada adalah No. 8. Ada total 20 kamar VIP di area kamar VIP ini. Selain selusin penguasa kota utama, hanya patriark dari ras darah tingkat pertama lainnya yang memenuhi syarat untuk datang. Mengalokasikan kamar VIP peringkat 8 ke Tang San berarti dia menyadari bahwa dia bisa menempati peringkat ke-8 di antara 20 kamar VIP ini. Ini tidak mungkin bagi klan pohon emas biru di kota Jianmu sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan keberhasilan Tang San dalam pembekalan, tetapi yang paling penting adalah bahwa prestasi susu membegal King Kong Jing Huang belum lama ini. Meskipun keluarga King Kong Jing juga dapat memiliki ruang VIP kali ini, dapat dibayangkan bahwa mereka harus berada di peringkat di luar tempat ke-15. Tang San telah memperhatikan sebelumnya bahwa ruang VIP tempat Tuan Muda Mei dan yang lainnya berada adalah No. 16. Kamu harus tahu bahwa dia adalah penguasa kota utama, tetapi meskipun demikian, dia hanya ditugaskan di ruang VIP ke-16. Naga yang datang sebelum dia ditempatkan di ruang VIP No. 10, dan pengakuan istana leluhur jelas lebih tinggi daripada kota Kerry, dan bahkan lebih tinggi dari beberapa kota utama dengan kaisar. Tentu saja, dalam arti tertentu, mereka juga mewakili Crystal City. Kota Kristal adalah benteng dari klan naga. Meskipun posisi penguasa kota masih belum ditentukan, tidak mungkin kota kristal dipisahkan dari klan naga. Tang San memperkirakan bahwa setelah akhir pertempuran untuk kaisar ini, kepemilikan kota kristal juga harus ada pepatah. Sangat mungkin bahwa calon default adalah Raja Naga Terang Suanyu yang baru saja mereka temui.
dan dapat ditempatkan di kotak berperingkat lebih tinggi dari yang ini. Selain pencegahan susu, secara alami dihargai oleh Tianyang Tianjing Huang. Sejak pembekalan, Tang San telah menilai dengan sangat jelas bahwa pasti ada yang salah dengan tubuh Kaisar Tianyang Tianjing, dan itu membutuhkan kekuatan leluhur pohon untuk menyelesaikannya. Dia sangat membutuhkan dirinya sendiri. Dia seharusnya melihat tubuh leluhur pohon sebelumnya, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Kali ini, dia berharap mendapatkan sesuatu dari dirinya sendiri. Dan dia harus berpikir bahwa klan pohon emas biru bukanlah ancaman, jadi dia akan berusaha keras untuk mendukung dirinya sendiri. Memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, ini awalnya adalah keahlian Tang San. Karena pihak lain berpikir bahwa dia bukan ancaman, itu yang terbaik. Waktu berlalu dengan cepat, dan hampir tengah hari. Pada saat ini, paksaan tak terlihat tiba-tiba turun dari langit, membuat lelang pengadilan leluhur yang awalnya berisik dengan cepat menjadi tenang. Hampir semua penawar yang hadir menengadah ke udara. Pada saat ini, di langit, tampaknya ada banjir air yang jatuh dari langit, seolah-olah sungai Tianhe mengalir deras. Dan ketika air besar menyapu aula lelang besar, tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi tetesan hujan dingin yang tak terhitung jumlahnya. Segera, udara yang berapi-api di seluruh aula lelang besar menjadi jauh lebih dingin karena fluktuasi ki dan darah yang kuat. Setiap penawar bisa merasakan banyak kelegaan. Cahaya dan bayangan biru juga jatuh dari langit dan mendarat di sisi ruang VIP di lantai paling atas. Kaisar surgawi tanpa akhir ada di sini. Yang ini menempati urutan terakhir di antara semua kaisar klan roh, tetapi kendalinya terhadap elemen air masih sangat kuat. Ini adalah kaisar, dan dia adalah kaisar yang ada di puncak setiap saat. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan besar turun dari langit satu demi satu. Cahaya kristal Phoenix yang memancar ke seluruh tubuh datang terbang dengan kecemerlangan yang luar biasa. Itu adalah kaisar iblis besar Jing Feng, ayah biologis Mei Gongzi. Jika kaisar surgawi tak berujung adalah kaisar terbawah di kekaisaran Richen, maka tidak ada keraguan bahwa dia adalah kaisar terbawah di kekaisaran Tianyu. Ini bukan hal yang memalukan. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang menjadikannya kaisar termuda saat ini? Segera setelah itu, cahaya dan bayangan besar datang dengan kata istighfar mereka sendiri. Pedang suci besar itu jatuh dari langit, seolah-olah langsung dimasukkan ke dalam ruang VIP, itu adalah kedatangan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Aura keagungan yang perkasa dan dingin turun dari langit bersama dengan harimau putih besar dengan sayap di punggungnya. Itulah kedatangan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Di sisi klan roh, Kaisar Penghancur Jiwa dan Kaisar Kaca Berkaca datang satu demi satu, menyebabkan banyak gambar aneh di udara. Kaisar Iblis Raksasa dan Kaisar Iblis Pemecah Langit datang pada saat yang sama, seperti gunung tebal yang membuat aula lelang besar tampaknya menjadi lebih stabil. Secara relatif, tidak ada keraguan bahwa momentum kekaisaran Tianyu lebih kuat, siapa yang membuat jumlah orang lebih banyak. Ada 8 Kaisar Iblis yang kuat, dan di sisi kekaisaran Richen, setelah Kaisar Kong Tianjing Huang hilang, hanya ada 6 yang tersisa. Solen 5 Chapter 947 Bunga Matahari Abadi. 3 kaisar teratas dari kedua belah pihak tiba hampir bersamaan. Di sisi kekaisaran Richen, ketika Kaisar Tianyang Tianjing turun dari langit, matahari besar muncul, membuat seluruh aula lelang besar menjadi emas, dan kemudian, di sebelah matahari besar, bulan terang lainnya muncul. Bulan bersinar, dan Kaisar Mingyue juga telah tiba di sisi lain, di belakang Kaisar Wutong, ada pohon vermilion besar seperti langit. Sama seperti matahari dan bulan bersinar bersama, payung menopang langit, dan di sisi lain, lingkaran cahaya putih samar menyebar dengan tenang, dan 9 ekor rubah putih besar terbuka di udara. Kekuatan pelunakan antara langit dan bumi, sehingga aula lelang besar yang semula gelisah menjadi jauh lebih stabil dalam sekejap, dan semuanya menjadi lebih stabil, memberi orang perasaan yang luar biasa. Dan di bawah latar belakang ekor rubah ini, seekor Phoenix api besar turun dari langit dan mendarat langsung di pohon menari merah terang yang menghubungkan langit dan tanah. Zhenghui memiliki kecenderungan samar untuk melawan pengadilan. Meskipun mereka masing-masing milik Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen, Kaisar Wutong Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi selalu memiliki hubungan dekat dan bersahabat. Bahkan bisa dikatakan bahwa hubungan mereka adalah perekat antara kedua kerajaan. Satu demi satu, sinar cahaya mengambil tempat mereka, dan mereka masing-masing mendarat di ruang VIP mereka sendiri. Tang San menyaksikan adegan ini melalui layar kristal di ruang VIP-nya dan diam-diam mengaguminya. Di klan monster, klan naga, klan monster Phoenix,
binatang behemoth, dan klan rubah surgawi semuanya adalah ras yang sangat kuat. Namun, tampaknya Kaisar Iblis Agung Iblis Gelap tidak datang hari ini, dan aku tidak tahu mengapa. Monster juga sangat kuat, terutama kombinasi matahari dan bulan antara Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Mingyue Tianjing, yang tampaknya merupakan kekuatan tempur terkuat di seluruh benua Falan. Meskipun ada lebih banyak Kaisar Iblis besar di sisi Kekaisaran Tianyu, jika mereka ingin bersaing dengan keduanya dalam hal kekuatan tempur teratas, itu hanya mungkin untuk benar-benar menarik Kaisar Wutong Tianjing. Oleh karena itu, meskipun Kekaisaran Kaya memiliki satu Kaisar Surgawi Vajra yang lebih sedikit, dampak pada kekuatan keseluruhan tidak terlalu besar. Dengan kedatangan para Kaisar, seluruh aula lelang besar juga menjadi tenang. Suara bising sebelumnya benar-benar berhenti, menunjukkan betapa kuatnya penindasan Kaisar. Di tengah aula lelang besar, sesosok perlahan muncul, dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Ketika dia muncul, sepertinya semua cahaya telah diserap olehnya, membuat langit siang yang awalnya cerah bahkan terasa seperti lelang malam. Matahari masih ada, tetapi cahayanya sangat redup. Jadi ini dia. Tang San sekilas mengenali, bukankah ini Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap yang tidak muncul sebelumnya? Lelang hari ini akan diselenggarakan olehku. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan Kaisar Iblis Kegelapan dengan tuxedo hitam berdiri tegak di atas meja lelang. Pelelang Kaisar. Adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak dapat membuat penonton gempar, tetapi pada saat berikutnya, cahaya gelap jatuh seperti tekanan besar, membuat penonton terdiam lagi. Aku juru lelang-lelang ini, karena Suting mempertimbangkan keadilan dan ketidakberpihakan. Tindakan kecil apapun tidak diperbolehkan muncul dalam lelang super ini. Semua penawar yang berpartisipasi dalam lelang, setelah lelang, jika ada barang lelang perlu akan dijual dan dibayar sesegera mungkin. Setiap laporan palsu akan dihukum berat. Oleh karena itu, sebelum berpartisipasi dalam pelelangan, setiap penawar harus bersiap dan jangan terburu-buru. Suara Kaisar Iblis Kegelapan rendah dan stabil, dingin, dan bahkan memiliki sedikit niat membegal, yang pasti akan berdampak pada antusiasme para penawar. Tepat ketika beberapa penawar yang kuat bertanya-tanya mengapa pengadilan leluhur akan begitu menekan pelelangan besar. Raja Iblis Kegelapan telah mengumumkan, lelang pengadilan leluhur sekarang dimulai, dan lot pertama akan dipresentasikan. Seiring dengan kata-katanya, cahaya di tengah aula lelang besar menjadi lebih gelap lagi, dan bahkan rasanya dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan muncul di tengah platform lelang, dan platform perlahan naik dari bawah. Di bawah cahaya keemasan, cahaya merah keemasan yang menyilaukan mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu adalah bunga besar, dan seluruh tubuhnya adalah bunga merah keemasan besar dengan diameter sekitar setengah meter. Halo yang berapi-api menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi, memberikan warna yang agak melamun. Napas yang keluar dari bunga besar ini lembut, tetapi terlihat berapi-api. Jika itu adalah orang yang kuat dengan indera ilahi, jika kamu menggunakan indera dewa untuk merasakannya, kamu bahkan akan merasa bahwa indera ilahimu terbakar. Melihatnya, antusiasme yang baru saja ditekan oleh Dark Demon Great Demon Emperor langsung tersulut, dan seruan terdengar hampir satu demi satu. Kaisar Iblis Kegelapan tidak menghentikan seruan ini kali ini, tetapi memperkenalkan dengan suara datar, bunga matahari abadi. Ini adalah harta dari esensi bunga matahari. Hanya basis kultivasi yang mencapai puncak peringkat ke-11, tetapi pada akhirnya adalah karena Shou Yuan. Hanya keberadaan batas yang belum dipromosikan ke Kaisar yang dapat berubah menjadi bunga abadi ini ketika dia tiada, dan akan selalu duduk di esensi bunga matahari yang terik. Ini adalah keberadaan tingkat artefak atribut api, dan pembangkit tenaga api atribut apapun dapat memakainya. Itu dapat meningkatkan kekuatan elemen apinya sendiri lebih dari 30%. Pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan sebagai sekali pakai, yang memungkinkan pengguna untuk memiliki kemampuan medan matahari yang terik selama sehari. Jika atributnya cocok, bahkan ada kemungkinan ranah pemahaman memilikinya. Untuk esensi bunga liang, ini adalah harta yang tidak pernah hilang di masa lalu, dan untuk lelang super ini, hanya satu dari mereka yang disiapkan untuk dilelang setelah persetujuan khusus dari Tianyang. Selain itu, esensi bunga liang klan akan dilarang menawar harta ini, dan akan memastikan bahwa siapapun yang memperolehnya tidak akan disalahkan oleh klan roh bunga matahari. Tidak ada irama atau kata-kata yang menghasut dalam suara pengantarnya, seolah-olah dia mengatakan sebuah fakta. Untuk juru lelang biasa, pendekatan ini tidak diragukan lagi tidak memenuhi syarat.
Namun, jika seorang kaisar seperti dia mengatakannya, itu akan sangat berbeda. Narasi seorang kaisar pertama-tama harus benar. Terlebih lagi, harta ini benar-benar membuat semua Feng Hao Douluo bersemangat tentang hal itu, terutama Feng Hao Douluo tipe api. Ini adalah hal baik yang langka. Harga awal adalah 1000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis. Mulai sekarang, The Dark Demon Emperor tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong, dan segera memulai pelelangan untuk item ini. Bahkan jika dia mendapat berita sebelumnya, ketika Tang San melihat tempat pembukaan ini muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kali ini, Zhu Ting benar-benar hebat. Bunga matahari yang membakar abadi pasti bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi dari atribut api. Keberhargaan benda ini seharusnya tidak banyak di seluruh klan esensi bunga matahari. Seperti yang dikatakan Raja Iblis-Iblis Kegelapan, benda ini adalah eksistensi yang dapat membangkitkan alam, dan juga dapat digunakan sebagai artefak. Mengambilnya pada saat kritis bahkan dapat memulihkan semua basis kultivasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra, dan setelah menggunakannya, masih ada kemungkinan untuk benar-benar membangkitkan alam matahari yang ganas. Selain itu, untuk tidak dapat digunakan oleh atribut kuat lainnya, murni dalam hal sifat api, hampir sempurna. Kamu harus tahu bahwa di antara 14 kaisar yang ada sebanyak 4 dengan atribut api. Masing-masing adalah Feng Hao Douluo teratas. Bahkan jika itu untuk menghilangkan api yin dari esensi bunga Mingyue. Ada juga 3 kaisar yang benar-benar mengendalikan api, Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Iblis Abadi, dan Kaisar Wutong Tianjing. Mereka semua adalah 3 kaisar teratas di negaranya masing-masing, ini menunjukkan betapa kuatnya atribut api. Solen 5 Chapter 948 lelang dimulai. Feng Hao Douluo di atas seperti ini, dan secara alami ada lebih banyak pembangkit tenaga api tipe api. Oleh karena itu, harta karun jenis api jelas merupakan salah satu yang paling populer dari semua jenis. Pengadilan leluhur menggunakan harta karun seperti pembukaan, tidak diragukan lagi untuk mengatur nada untuk lelang besar ini, untuk membuat lelang super ini menjadi acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Kaisar Iblis Kegelapan di atas panggung baru saja jatuh, dan kutipannya sudah keluar. 10 kamar VIP, 1500 koin ametis. Tentu saja, Dark Demon Great Demon Emperor tidak perlu datang ke pelelangan. Staf pelelangan besar segera menyebutkan harganya. Pada saat yang sama, harus ada lebih dari 1 kamar VIP yang menawar Dino. 10, dan banyak penawar lain juga harus menawar. 1000 koin ametis tidak diragukan lagi merupakan harga yang sangat tinggi, tetapi ras besar itu masih mampu membayar. Namun, dalam proses penawaran pada saat yang sama, preminya sangat banyak, aku khawatir hanya ada ruang VIP ke-10. Oleh karena itu, harga lainnya tidak ada artinya, dan hanya harga 1500 yang dikutip. Apakah worth membeli Eternal Sunflower seharga 1500 ametis koin? Tentu saja worth it, hal ini tidak dapat diukur dengan nilai. Dalam keadaan normal, itu tidak akan memasuki pasar untuk diedarkan, seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kegelapan. Harta paling berharga dari klan esensi bunga li yang dicadangkan untuk generasi muda mereka. Bahkan jika Wan Li jatuh, esensi bunga li yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak sama dengan klan pohon emas biru lemah dengan sendirinya, sedangkan klan esensi bunga liang adalah klan terkuat di Kekaisaran Matahari. Ini adalah perbedaan penting. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Kegelapan hanya menekankan bahwa lot ini dapat digunakan secara langsung, dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh esensi bunga liang. 1600. Kutipan berikutnya tidak memakan waktu terlalu lama. Lelang yang seharusnya dalam satuan 10 berubah menjadi 100. Tawaran tidak di ruang VIP, tetapi tawaran di tempat lelang. Demi kesederhanaan dan untuk keselamatan penawar. Semua penawar di luar ruang VIP hanya akan menyebutkan harga, bukan nomor lelang. Bagaimanapun, akan ada catatan di aula lelang besar, setelah lelang selesai, secara alami akan pergi ke kasir. Kakak, apakah kita menginginkannya? Jin Yaosen tampak bersemangat untuk mencoba, dia sudah tahu bahwa keluarga itu kaya. Tetua pertama berkata dengan marah, mengapa kita di sini untuk membakar diri kita sendiri? Jika orang yang paling tidak menyukai atribut api, itu seharusnya klan pohon emas biru. Di ruang VIP No. 10 adalah ras naga itu, dan orang yang berpartisipasi dalam pelelangan seharusnya adalah naga api yang sedikit tidak sopan kepada Mei Gongzi. Tang San tersenyum dan berkata,
jangan khawatir, mari kita lihat dulu. Mari kita lihat berapa preminya hari ini. Setelah 1.600, kenaikan harga mulai melambat, terutama karena tawaran pertama terlalu keras. Ini adalah koin ametis, bukan koin ele spiritual, itu dua konsep yang sama sekali berbeda. Satu ametis koin sendiri setara dengan hampir 10.000 ele spiritual koin. Ada juga koin Tianyu di tengah. Ametis koin adalah keberadaan yang paling berharga, bahkan jika itu adalah artefak, pasti tidak banyak yang bisa bernilai lebih dari 1.000 koin ametis. Semua harus sangat praktis. 1.720. Harga naik lagi, dan jumlah penawar mulai berkurang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari ruang VIP di lantai paling atas, 1.800. Yang ini bahkan tidak menekan tombol untuk menawar, tetapi membuat penawaran langsung. Melalui induksi indera ilahi, Tang San tahu sumber suara ini. Mendengar suara ini, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Karena tidak lain adalah orang yang berbicara ini, Kaisar Iblis Besar yang memiliki kemampuan tempur paling kuat di Kekaisaran Tianyu. Ini pernah peringkat ketiga, sekarang peringkat kedua Kaisar Iblis Besar. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis Agung Kristal, statusnya di Kekaisaran Tianyu sangat tinggi. Terutama setelah kultivasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi melemah setelah kesengsaraan Tang San, pengaruh Kaisar Iblis Abadi menjadi lebih besar, belum lagi ini adalah Raja Phoenix saat ini dari klan Monster Phoenix. Sebelum Raja Naga, klan Naga bahkan Kaisar Iblis Kegelapan tidak bisa dibandingkan dengannya. Mendengar bahwa Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung benar-benar mengajukan penawaran, Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, juru lelang utama, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Meskipun bunga matahari berkobar abadi itu bagus, sebenarnya tidak ada artinya bagi keberadaan Kaisar Iblis Undead. Domain Phoenix Api Abadi dari Kaisar Iblis Abadi itu sendiri bahkan lebih kuat daripada domain matahari terik dalam beberapa aspek. Satu-satunya bidang yang Tianjin Huang sendiri dapat dibandingkan. Tapi saat berikutnya, Kaisar Iblis Kegelapan mengerti. Tentu saja, Kaisar Iblis Abadi tidak membutuhkan bunga matahari yang membakar abadi ini, tetapi generasi mudanya membutuhkannya. Alasan utama mengapa pelelangan ini diadakan bukan untuk masa depan kompetisi. Jika kamu ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam pertempuran Kaisar di konferensi perekrutan seni bela diri, selain kekuatanmu sendiri, panen dari lelang super ini juga sangat penting. No. 10 kamar VIP, 1.900 koin ametis. Tepat ketika Kaisar Iblis Kegelapan sedang memikirkan apakah akan mendorongnya, ruang VIP No. 10 telah menetapkan harga baru. The Dark Demon Great Demon Emperor menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sekarang untuk sementara menjabat sebagai kepala klan naga, tetapi pada kenyataannya, setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, klan naga tidak setuju dengan dia sebagai Raja Naga sementara. Salah satunya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan absolut, dan dia tidak berperingkat tinggi di Kekaisaran Tianyu, dan yang lainnya karena atribut gelapnya sendiri. Kebanyakan naga lebih bosan dengan atribut gelap. Tentu saja, dia tahu bahwa klan naga datang untuk menawar di ruang VIP No. 10 kali ini, tetapi klan naga yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan tidak hanya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dalam arti tertentu bahkan dapat dianggap sebagai lawan dia. Dipimpin oleh Raja Naga Cerah Suanyu, nada ini adalah pesaing kuat untuk suksesi Crystal City. Dari sudut pandang klan naga, Kaisar Iblis Kegelapan secara alami harus mendukung mereka, tetapi dari sudut pandang klan naga, itu adalah masalah lain. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Besar Undead, tentu saja ia akan lebih berpihak pada klan naga. Menyaksikan ruang VIP No. 10 dan Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung membuka pelelangan, ini tidak diragukan lagi juga mewakili persaingan antara klan naga dan klan Iblis Phoenix. Meskipun Kaisar Iblis Boneka Hidup Besar itu sendiri sangat kuat, Suanyu mewakili klan naga, dan klan naga dan klan Iblis Phoenix selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. 2000. Suara Kaisar Iblis Abadi yang hebat muncul lagi. Harga 2000 koin ametis sudah mulai melebihi nilai bunga matahari yang menyala-nyala abadi itu sendiri. Dan masih dalam keadaan bahwa keluarga esensi bunga matahari yang terik tidak mencari masalah. 2100. Di hadapan seorang kaisar, keluarga naga juga tampak sangat atmosfer. Tidak ada kenaikan harga 10 koin kecubung atau 10 koin kecubung, tetapi 100 langsung. Ini juga menunjukkan latar belakang keluarga naga yang cukup. Naga dikenal karena kesukaan mereka mengumpulkan harta, sehingga mereka selalu dianggap sangat kaya. Kaisar Iblis Boneka Hidup 2100 terus menawar dengan mantap.
Kamar VIP, 2200 no. 10 tidak menyesal. Pada saat ini, kecuali mereka berdua, penawar lain yang berpartisipasi dalam pelelangan sudah ditarik. Pada harga ini, bahkan jika mereka masih dapat berpartisipasi, mereka tidak akan mau berpartisipasi dalam perselisihan antara naga dan Phoenix. Bagaimanapun, ini adalah penindasan timbal balik antara dua ras paling kuat. Tang San, yang duduk di ruang VIP No. 8, sedikit mengernyit. Apakah bunga matahari abadi itu baik atau tidak? Tentu saja baik. Namun, untuk mengatakan bahwa peran benda ini tidak tergantikan tidaklah cukup. Tang San percaya bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik di pihak klan Iblis Phoenix. Namun, jika menyangkut perselisihan antara naga dan Phoenix, itu bukan lagi masalah uang. Sangat mungkin bahwa harta ini akan dijual dengan harga setinggi langit.